Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasirul haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimana pada pagi hari ini waktu yang akan kita tunggu dalam ibadah sholat zuhur. Jadi kita ini sebenarnya lagi nunggu sholat zuhur. Niatin kita mau sholat zuhur, jadi dapat pahala niat sholat zuhur. Alhamdulillah, di hari ini di suasana bulan suci Muharram, bulan penuh kemuliaan, bulan yang dimana banyak peristiwa yang bersejarah yang dialami oleh para nabi dan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di bulan suci Muharram. Salawat serta salam terus kita haturkan, sanjungkan kepada baginda mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah hadirnya kita di Masjid Sakinah Warahmah ini, kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan para guru-guru saya, para kiai, para ustadz, para mubaligh, para ustazah. Ada kalimat bijak yang menyampaikan kepada saya, ini langsung kepada saya. Orangnya biasa tapi dalam. Beliau bilang sama saya, "Nak, dalam hidup jangan hanya pandai merangkai tulisan. Jangan hanya pandai merangkai tulisan, tapi harus pandai menjaga lisan. Dan di dalam hidup jangan hanya pandai belajar membaca kitab, tapi harus pandai belajar menjaga adab." Ini nasihat yang sangat
luar biasa. Orangnya biasa, penampilannya biasa, tapi ilmunya luar biasa. Maka di dalam hal ini Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, andai dari bangun tidur kita ada niat kita yang bukan kita tuju selain kepada Allah, hari ini, pagi ini di Masjid Sakinah Warahmah ini kita rubah niat kita. Tujuannya menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak RW kita, Pak RW, Pak RT kita, para tokoh masyarakat, para pejabat lingkungan, para TNI dan Polri beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati seluruh para jamaah Masjid Sakinah Warahmah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati tim hadrah dan juga seluruh para panitia, UMKM, tim soundman dan semuanya. Dalam hal ini alhamdulillah saya mendapat wasilah melalui Bunda Asiah, guru saya. Saya kenal beliau bukan setahun 2 tahun, dakwah bareng pernah di zaman masih ada suaminya Al-Makfurlah. Kita doakan suami Bunda Asiah menjadi ahli surga. Juga yang saya hormati Bapak Barkah, tuh rajin beliau menghubungi saya. Kita doakan Pak Barkah juga sehat, panjang umur dan penuh berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak panjang kalam karena yang mulai duduk sejak 30 menit yang lalu udah berubah posisi dari sila jadi selonjoran, dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Karena nggak ada tembok di belakangnya, tangannya buat tumpuan. Ini tanda, Bang, ceramahnya jangan lama-lama. Pegel ini, kolesterol naik, asam urat. Ada yang bilang urat kejepit, urat kecepet, macam-macam tuh urat. Di dalam hal ini Bapak Ibu, ini bulan yang sangat kita nantikan. Bulan Muharram ini bulan istimewa. Kalau di bulan ini kita sia-siakan, sayang. Awal bulan Hijriyah, di awal bulan Hijriyah ini, ayo kita berubah menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Sayang kalau hidup kita hanya begitu-begitu aja. Ya. Yang tadinya kita sholat, pengennya buru-buru selesai, sekarang sholatnya kita nikmatin. Dari niat sampai selesai salam, kita niatin sampai benar-benar masuk ke dalam kolbu kita. Saya di sini nggak mau banyak bercanda karena sayang. Biar apa? Biar kita sama-sama bermuhasabah diri. Ketika kita sholat hanya ingin sekedar menggugurkan kewajiban, mulai saat ini kita harus merubah benar-benar karena cinta kepada Allah. Ketika kita sholat inginnya buru-buru, sekarang kita gunakan sholat kita yang berkualitas.
Allah mah maha tahu Pak, kita sholat ini pura-pura apa enggak. Betul Bu? Benar. Ibu aja kalau suaminya pura-pura cinta, tahu enggak? Berasa. Betul? Iya. Bapak juga tahu kalau istrinya pura-pura cinta, adanya di tanggal muda. Beres tanggal muda, kembali lagi ke aslinya. Tahu. Sekarang kita harus benar-benar beribadah tulus karena Allah. Jangan lagi kita sekedar menggugurkan kewajiban. Sekarang kita harus ibadah benar-benar karena Allah, benar-benar karena cinta kepada Allah, benar-benar karena ingin mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru benar-benar niatnya ibadah. Rugi kalau kita nggak mau berubah untuk menjadi lebih baik. Rugi. Maka gunakan momentum ini untuk sama-sama kita memperbaiki hati kita, memperbaiki kolbu kita, memperbaiki kualitas daripada ibadah kita. Ibu datang jauh-jauh, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang pagi-pagi udah bangun make up dan lain sebagainya. Kalau niatnya cuman pengen dipuji sama makhluk, sayang. Sayang. Maka sekarang rubah niat kita. Aku jatuh cinta kepada Engkau ya Allah. Yang sebelumnya jarang membaca Al-Quran, yang sebelumnya sering scroll media sosial, dari duduk tegak sampai rebahan sampai ketiduran, sekarang kita gunakan handphone kita dengan bersyiar, menebarkan kebaikan, menebarkan sesuatu yang bermanfaat. Bagaimana ketika kita di dalam handphone kita, kita tuliskan status yang mendatangkan kemuliaan, status yang mendatangkan keberkahan, bukan status curhatan isi hati terhadap perilaku makhluk. Semua dicurhatin di status. Segala kompor meledung, divideoin. Iya. Udah saatnya Bapak Ibu kita berubah. Semua yang ada di dalam tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban. Benar. Jangan dikira apa yang saat ini nempel di dalam badan kita maupun di luar badan kita nggak dipertanggungjawab. Semua dipertanggungjawabkan dan dimintai pertanggungjawaban. Saya barusan ngobrol di mobil sama istri saya. Di mobil, di perjalanan saya selalu ngobrol sama istri, diskusi tentang ibadah. Saya bilang, kalau saat ini saya umurnya ngikutin Rasulullah 63, berarti jatah hidup saya 18 tahun lagi. Bu, ibu-ibu belakang, berarti sekarang berapa Ustadz Deden ya? 45 Bu. Iya. 18 tahun lagi umur saya 45. Kalau umurnya 60. Ibu berapa Bu? 60. 3 tahun lagi. Yang kita khawatirkan bukan umurnya Bu. Yang kita khawatirkan bukan banyaknya jumlah umur, tapi bagaimana kita nanti meninggal dalam kondisi seperti apa.
Betul. Iya. Umur kita pendek, panjang urusan Allah. Makanya kita Bu, dalam hidup jangan berhenti berbuat baik. Ini kadang berbuat baik pakai tempo. Jadi orang baik musiman. Dia baik, gua baik. Lu jahat, gua bales lu. Itu namanya orang baik pakai tempo, nggak konsisten hidup, baiknya musiman. Kalau jadi orang baik, orang jahat kita tetap baik. Itu namanya baik dalam keistiqomahan. Gue difitnah nih sama dia nih, awas lu, gue balas lebih parah nanti. Nah itu udah gak baik deh. Bahkan bisa jadi lebih berdosa dari orang yang awalnya punya dosa. Ya Bu, kalau saya lihat di sini ibu-ibu wajah yang gak pernah gibah Pak. Gak pernah di sini. Kelihatan wajah-wajah ahli surga mah senyum terus. Tuh lihat tuh, Masya Allah. Kelihatan cerah, hidungnya mancung-mancung, mukanya glowing-glowing. Ya Pak. Tapi tiap minggu minta duit beli krim malam enggak? Skincare. Iya. Saya tuh kadang kalau di mana di lingkungan suka ada yang ribut tentang skincare dan lain sebagainya. Coba deh kita berteriak di dalam hati, jangan hanya mengglowingkan jasad kita, tapi yuk kita glowingkan kolbu kita. Nggak pakai biaya Bu. Mengglowingkan hati nggak pakai biaya, gratis. Modalnya satu, dekat sama Allah. Benar. Dekat sama Allah, cinta sama Allah, ridho atas takdir dari Allah. Ibu mau dapat ridhonya Allah Bu? Mau ridho sama takdir dari Allah. Kita ridho atas takdir dari Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Benar. Maka di dalam hal ini bulan suci Muharram, yuk kita tingkatkan iman, takwa kita. Kita tingkatkan semangat untuk lebih baik lagi. Kita tingkatkan nilai-nilai sedekah kita. Kita tingkatkan untuk silaturahim kepada sesama kita. Iya. Kita buang ego kita. Ilmu bisa hilang gak Bu? Bisa. Kalau apa? Kalau ulamanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau kita dikasih lupa. Ibu pernah lupa? Lupa ya Pak ya, pernah ya? Kadang kita baca Fatihah aja kalau lupa itu. Betul. Maka di dalam hal ini Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, deketin Al-Quran. Deketin Al-Quran, jangan jauh. Jangan jauh. Nih handphone kita kadang kita pegang di tangan itu bisa lebih dari sejam. Di tangan cuman apa? Cuman pengen ngeliat orang yang berbuat salah. Betul. Ketika kita melihat orang yang berbuat salah, hati kita langsung bergejolak. Di situ hati kita rusak. Coba handphone kita sekarang udah ada kok Al-Quran yang bisa kita download. Apabila kita lagi nunggu orang baca Al-Quran, di situ pun ada terjemahannya, baca. Kalau mau membaca terjemahannya juga. Bahkan kita juga bisa mendownload kitab-kitab, betul Pak? Iya, sekarang yang harus kita gunakan seperti itu, gunakan handphone kita, namanya smartphone. Kita pun harus menggunakannya dengan smart. Ya. Apalagi sekarang dunianya udah dunia teknologi pakai AI.
bikin aja quote. Di situ ada chat GPT dan lain sebagainya, bikin quote, desain yang rapi, tulis quote-quote yang menyejukkan hati, kita share di status, silahkan. Itu menjadi pahala jariah untuk kita apabila ada yang mengamalkannya. Sedikit saya mau cerita sedikit. Di rumah saya waktu saya tinggal di Bekasi, ada seorang perempuan datang ke rumah saya tanpa berkerudung. Dia datang, kebetulan acaranya pas lagi acara peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus haul almarhum bapak saya. Itu ada kurang lebih 400 orang datang ke rumah saya. Ternyata beliau ini sahabat saya sejak kecil. Pantesan berapa minggu sebelumnya dia minta alamat rumah saya. Ini nyata, Bu. Ketika datang, sambil menangis dia bilang, Om Deden, karena sahabat kecil, dia bilang, Om Deden, katanya, saya datang ke sini cuman satu tujuan saya. Ada istri saya, ada para kiai, ada ustazah, ada tim hadroh, banyak sih. Didengerin sama mereka. Apa itu tujuannya? Tolong bimbing saya bersyahadat. Saya nggak sebut namanya, nggak sebut agamanya apa, intinya non muslim. Sebelum saya bimbing syahadat, saya bertanya dulu, disaksikan para jamaah. Yang pertama, apa yang menjadikan kamu tergerak untuk bersyahadat? Padahal rumahnya jauh, Pak. Dia bilang, saya kesini minta dibimbing bersyahadat sama Om Deden karena saya sering melihat status WhatsApp-nya. Itu doang, Bu. Sering melihat status WhatsApp-nya, beneran ini. Padahal tiap hari ketemu enggak, bertahun-tahun, tapi karena kita pernah punya telepon, dia suka melihat status WhatsApp saya, berapa lama kemudian dia minta dibimbing syahadat. Lalu yang kedua, kenapa datangnya ke sini? Saya sudah lama pingin dibimbing syahadat sama Om Deden. Padahal di lingkungan rumah saya banyak ustadz, banyak ustazah. Tapi nggak tahu, saya hanya ingin dibimbing syahadat sama Om Deden. Karena saya merasa tergerak melalui apa yang Om Deden lakukan. Ini wallah, Bu, terjadi. Gitu. Maka mulai saat ini, yuk kita gunakan handphone kita untuk bersyiar dalam kebaikan, dalam kemanusiaan. Benar, ini ada barokahnya. Lalu yang berikutnya apa lagi? Di bulan suci Muharram ini, Bu, Pak, maafin orang lain. Nolkan semua. Putihkan semua. Jangan merasa kita paling benar. Bisa jadi ketika orang berbuat salah, ada kesalahan kita yang ikut andil di dalamnya. Betul? Iya. Yuk kita maafin orang lain. Berapa besar kesalahan orang lain, kita harus merasa kesalahan kita jauh lebih besar dari kesalahan beliau kepada kita. Yakin, Bu, Allah akan mengangkat doa kita kalau kita di dalam hati kita nggak ada dendam, nggak ada amarah, nggak ada kebencian. Yakin Allah akan mengangkat doa kita.
Benar. Allah Maha Suci akan mengangkat doa manusia-manusia yang hatinya bersih, suci, gak merasa paling soleh, gak merasa paling pintar, gak merasa paling kaya, gak merasa paling hebat. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Andai di sini ada orang yang berbeda paham, yang berbeda pemikiran, jadikan perbedaan ini sebagai nilai kekayaan, bukan sebagai ancaman. Kenapa? Beliau juga saudara kita, Pak. Beliau juga umat Nabi. Beliau juga ciptaan Allah yang harus kita jaga, yang harus kita lindungi. Benar. Andai dia tidak bersaudara seiman dengan kita, dia tetap saudara sekemanusiaan dengan kita. Betul? Iya, kita jaga, Pak. Kerukunan ini kita jaga. Kita bantu aparat-aparat negara di sini, aparat lingkungan di sini, agar sama-sama kita menjaga kerukunan dan kedamaian. Betul, Pak RW? Iya. Pak RW cuma satu, RW satu, rakyatnya ribuan. Sanggup nggak Pak RW ngurus sendiri? Sanggup Pak RW? Harus dibantu dengan kita selaku masyarakat, warganya, agar sama-sama menjaga kerukunan. Gitu. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan jauh dari Allah. Andai ada perbedaan tetangga kita, kelakuannya begini, sifatnya begini, maafin, maklumin, lindungin, jagain. Beres. Benar. Lalu yang berikutnya apa di bulan suci Muharram yang harus kita lakukan? Yuk sama-sama kita perbaiki hubungan kita kepada orang tua kita. Di sini yang orang tuanya udah meninggal, Cung, angkat tangan coba. Orang tuanya yang udah meninggal, angkat tangan. Tuh, coba. Tuh, yang orang tuanya udah wafat, coba angkat tangan yang tinggi. Tuh. Artinya Bapak Ibu, ketika orang tua kita sudah meninggal, sekarang hanya berkumpul dengan tanah, dibungkus dengan kain kafan, bantalnya tanah, depannya tanah, atasnya tanah, bawahnya tanah, belakangnya tanah. Satu yang orang tua kita lagi nungguin, apa? Doa anak yang soleh. Ini jamuan nih cakep banget nih Pak Kiai. Ada kue onde, ada pisang Ambon, ada jeruk, ada lemper, ada teh manis, ada es jeruk, ada apa tuh yang di kotak di dalamnya dibongkar. Ibu bawa plastik kresek, Bu? Bawa. Enak nggak, Bu? Dijamu enak nggak? Enak. Ini di alam dunia. Ini di tempat yang dimana di atas tanah. Ini yang dimana tempatnya luar biasa terangnya. Dijamu. Coba orang tua kita bagaimana itu? Maka dari itu bulan suci Muharram ini yang jarang ngedoain orang tuanya, kirim, transfer doa. Jangan cuman ingetnya lagi lebaran doang nangis. Aduh takbiran, inget orang tua. Jangan cuman takbiran doang ingetnya.
Lagi naik motor, tahu-tahu kebayang wajah bapaknya, bacain Fatihah. Di atas motor, boleh. Betul Pak Kiai? Iya. Doain orang tuanya, lagi di atas motor, lagi nyetir, kirim Fatihah untuk orang tuanya. Gembira orang tuanya itu. Nungguin, dijamu, ditransfer sama anaknya berupa doa yang sangat istimewa. Boleh enggak makamnya dibagusin? Boleh. Tapi tolong jangan berlebihan. Sesuaikan dengan situasi. Yang penting doanya, seringin doain orang tua. Ini punten Bu, punten. Kadang kita berziarah ke makam orang tua. Dengerin nih. Ziarah ke makam orang tua, di atas makamnya banyak kotoran. Mau ngebersihin, nyuruh orang. Betul? Nyuruh orang. Kenapa enggak tangan kita yang ngebersihin? Kotor Pak Ustadz. Sok kita ingat orang tua kita, ngerawat kita ketika orang tua kita masih hidup, kita masih kecil. Orang tua kita nyebokin kita, bilang kotor enggak? Sekarang Bu, kalau kita makam kita nanti mau sering diziarahin anak, mulai sekarang seringin ziarah orang tua kita, ajak mantu kita, cucu kita, anak kita, bawa ke makam orang tua kita. Ini makam kakek nenekmu. Dan ibu contohin, ngebersihin pakai tangan ibu di depan anak-anaknya. Suatu saat kita meninggal dunia, sering diziarahin anak mantu cucu kita. Maka jangan heran kalau nanti kita meninggal dunia, kuburan kita sepi Pak. Kenapa? Karena anak yang jarang diajak ziarah. Jarang dikenal-kenalin sama keluarga kita, jarang dibawa ke makam kakek neneknya. Kenapa? Karena kita yang melakukan ini tidak mau memperkenalkan keluarga yang telah meninggal dunia. Ramenya lebaran doang, itu pun kalau datang dia bilang saya mah nggak apa-apa, ngedoain aja dari jauh. Betul. Saya mau nanya dalam hal ini, ibu anaknya orang kaya sukses, nggak pernah ditengokin 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, tapi ditransfer terus duit, mau nggak? Mau Bu? Nggak pernah ditengokin tapi ditransfer aja mau? Ibu nggak akan mau. Yang ibu butuh adalah anaknya hadir, nengokin kita. Mak saya bilang, mama itu nggak perlu kamu ngasih duit ke mama, yang penting kamu ada waktu nengokin. Betul? Orang tua. Makanya kita sebagai orang tua, andai ada anak mantu kita nengokin, bungahnya bukan main itu. Mau dia bawa jeruk 1 biji, mau bawa apapun, yang penting wujud anaknya datang. Begitupun orang tua kita yang telah meninggal dunia, jangan cuma ngedoain dari jauh, tengokin makam orang tua kita, ambles apa enggak. Ibu kalau datang ke TPU, lihat kanan kiri, depan belakang makam orang tua kita yang dimakamkan di TPU, itu ada enggak yang kanan kirinya yang ambles? Hah? Coba kalau yang ambles itu makam kita. Kenapa? Jarang anak kita diajarin bagaimana merawat makam orang tua. Saya punya orang tua, dulu namanya kalau kumpul keluarga, itu udah pada sepuh, dia ngumpul cuman bilang apa? Den, beli kertas karton sama spidol. Apa yang disampaikan? Yuk kita bikin silsilah keluarga. Betul Bu? Sekarang ada gak anak sekarang? Ada? Gak ada. Bikin ibu sekarang di rumah, bapak bikin silsilah keluarga. Ini bin ini turun ke bawah sampai ke kita. Ini yang sekarang udah jarang dilakukan Pak. Makanya jangan aneh kalau kita ngumpul,
anak cucu kita nanti main HP masing-masing. Betul Pak? Kita ngumpul akhirnya bikin kelompok masing-masing. Betul? Iya. Karena kita hanya nggak mau mengajarkan bagaimana memperkenalkan diri kita, anak kita dengan para sepupunya, dengan para saudara-saudara kita yang lain. Rame aja di grup keluarga, ketika ada yang tersinggung leave. Betul? Ini fenomena yang terjadi Pak saat ini, dan ini darurat sekali. Benar. Di keluarga hanya rame di WA, tapi ketika ngumpul dia hanya diam 1000 bahasa, masing-masing main HP. Akhirnya ngobrol enggak, deket enggak. Salamannya cuma 2, datang sama pulang. Ngobrolnya cuma 2, datang sama pulang. Ini penting Bapak Ibu. Kita harus merubah gaya hidup anak-anak kita, gaya hidup daripada kerukunan dalam keluarga, agar suatu saat kita meninggal dunia tidak parem obor, enggak mati obor. Penting. Nanti pulang beli kertas, tulis nama bapak saya ini, anaknya 5, masing-masing nama istrinya ini, nama cucunya ini, begitu. Dan ini penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mulailah dari seperti yang saya sampaikan. Lalu yang berikutnya apa lagi? Deketin ulama, kiai, ustazah. Jangan cuma ngaji lewat online, tapi harus bertatapan dengan para guru kita, para kiai kita, para ustazah kita. Harus kita bertatapan langsung, buka kitabnya, kita belajar bagaimana membaca ini. Jangan cuma sekedar ngaji di YouTube. Ini fenomena yang terjadi saat ini. Bahkan kita mungkin mudah terhasut. Ya. Sekarang udah saatnya kita perkenalkan istri kita, suami kita, anak kita untuk hadir ngaji ke majelis taklim, bukan hanya mendengar di YouTube saja. Biar rame masjid Pak, biar rame Mas. Aku udah ngaji koma di online, bawa ke masjid, dengerin Ustazah Asia, dengerin Ustadz ini, dengerin Kiai ini di dalam masjid, dengerin kajiannya, beda berkahnya. Ya, ayo maka dari itu di bulan suci Muharram ini kita lebih meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir sebelum saya ajak bermuhasabah, ayo kita koreksi diri. Sudahkah kita layak dibilang anak yang soleh? Ibu, sudahkah kita mencontohkan kepada anak kita, menantu kita, bahwa kita ini anak yang soleh? Terkadang ketika orang tua kita telepon, kita pengennya buru-buru selesai. Udah ya mak ya, udah ya mak ya, udah ya. Buat anak-anak zaman sekarang, jangan pernah menyakiti ibu kita. Jangan pernah menyakiti bapak kita. Perjuangan mencari nafkah di zaman saat ini sangat luar biasa perjuangannya, Masya Allah. Berapa banyak saudara kita yang berprofesi sebagai ojek online meninggal ketika lagi beristirahat di pinggir jalan, betul. Berapa banyak saudara-saudara kita yang meninggal di dalam mobil ketika menunggu penumpang. Berapa banyak di perlintasan jalan ditabrak meninggal di tempat demi mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang di ICU, kena jantung, kena liver,
karena kurangnya istirahat demi menafkahi keluarganya. Maka saat ini adik-adikku semua, anak-anak muda yang saat ini ada di sini, hormati orang tua kita. Hargai orang tua kita dalam mencari nafkah. Orang tua kita rela pinjam uang sana sini demi membayar UKT kuliah kita. Orang tua kita rela bertaruh malu demi pinjam uang untuk membayar sekolah kita. Maka dalam hal ini adik-adik semua yang ada di sini, yuk kita rubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pribadi yang lebih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada Rasulullah, lebih cinta kepada ulama, lebih cinta kepada kedua orang tua, lebih cinta kepada semua takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidup kita mau berkah, jaga akhlak kita kepada orang tua kita, jaga akhlak kita kepada guru kita. Insya Allah hidup kita akan menjadi mulia dan barokah. Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya yuk sama-sama kita maafkan kesalahan orang lain. Pulang dari sini jangan lagi ada kekesalan. Pulang dari sini jangan lagi ada kebencian. Pulang dari sini jangan lagi ada dendam di hati. Jangan pernah kita menimbun amarah di dalam tubuh kita, karena itu racun di dalam ruh. Jangan pernah kita menimbun kekesalan di dalam diri kita, karena itu penghalang terkabulnya doa. Maka dari itu yuk kita bersihkan hati kita dengan sama-sama kita bermuhasabah diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari Bapak Ibu kita merenung sejenak. Mari kita letakkan handphone kita. Kita tidak pernah tahu apakah hari ini hari terakhir kita berkumpul saling bertatapan wajah. Kita tidak pernah tahu apakah hari ini hari terakhir kita hadir di majelis taklim ini. Apakah hari ini hari terakhir kita berkumpul di masjid? Apakah hari ini kita menatap guru-guru kita yang kita nggak tahu apakah malam nanti Allah cabut nyawa kita? Ayo sama-sama kita memperbaiki diri kita, muliakan guru-guru kita. Mari sama-sama kita ingatkan jasa orang tua kita. Kita ingatkan wajah emak kita, wajah-wajah mulia, wajah bapak kita yang rela bertaruh nyawa menafkahi kita. Ayo kita berdoa khusus untuk hari ini secara berjamaah. Kita kirimkan doa untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Jangan sia-siakan momentum bulan suci Muharram ini untuk sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tidak ada lagi amarah di dalam diri kita. Sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita benar-benar mengemis kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar hidup kita diberikan kelancaran dalam rezeki. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita tundukkan hawa nafsu kita. Kita tundukkan kesombongan kita, kita buang. Kita nolkan diri kita. Kita hilangkan keakuan kita. Kita hilangkan kepelitan dalam hidup kita, kebakhilan dalam hidup kita. Kita hilangkan semua. Mari hari ini kita berkumpul. Kita rendahkan hati kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Jabbar, ya Mutakabbir,
Ya Ghaniyu ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Zalali wal Ikram. Ya Allah, di pagi hari ini Engkau takdirkan kami, Engkau berikan karunia besar untuk kami berada di Masjid Sakinah Warahmah ini ya Rabb. Engkau mentakdirkan kami berkumpul bersilaturahim kepada para tetangga kami, kepada saudara-saudara kami seiman, berkumpul di masjid yang penuh kemuliaan ini. Betapa bahagia ya Allah, pagi ini Engkau takdirkan kami di momen yang sangat istimewa ini ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Kami sadar begitu banyak kesalahan yang kami lakukan di masa lalu kami ya Allah. Begitu banyak kehilafan yang pernah kami lakukan di masa lalu kami ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Allah. Mungkin mulut kami, lidah kami, pita suara kami pernah mengeluarkan kalimat yang menyakiti manusia lainnya ya Rabb. Mungkin mulut ini pernah memfitnah orang lain ya Allah. Mungkin mulut ini pernah membuka aib orang lain ya Rabb. Mungkin mulut ini pernah sumpah serapah kepada orang lain ya Allah. Maafkan dosa mulut kami ini ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Maafkan bola mata kami. Mungkin bola mata kami pernah melakukan maksiat, pernah melakukan zina, pernah melihat yang Engkau larang ya Rabb, pernah melihat yang bukan hak kami. Maafkan bola mata kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Maafkan otak kami apabila otak kami pernah berpikir kotor, pernah berburuk sangka atas takdir yang pernah Engkau berikan kepada kami, atas perilaku orang lain kepada kami, sehingga kami berburuk sangka ya Rabb. Maafkan kuping kami, maafkan telinga kami ya Allah. Mungkin kami terlena mendengar orang yang menunaikan ghibah ya Allah, yang menjalani ghibah ya Allah. Kami terhasut, kami terlena ya Allah. Maafkan telinga kami ya Allah. Ya Allah, maafkan perut kami. Mungkin di masa lalu kami, perut kami pernah kami masukkan makanan yang bukan hak kami ya Allah. Mungkin di masa lalu kami pernah meminum yang haram, kami pernah memakan yang haram ya Rabb. Maafkan perut kami ya Allah. Maafkan jantung kami ya Allah. Jantung kami ketika berdetak dengan nafsu kami ajak jantung kami berzina, kami ajak jantung kami bermaksiat ya Allah. Maafkan jantung kami ya Allah. Maafkan paru-paru kami apabila ketika paru-paru ini bernafas, bergerak, kami gunakan nafas ini untuk bermaksiat. Ya Allah, maafkan. Maafkan darah ini ya Allah. Apabila darah yang mengalir di dalam tubuh ini selama 24 jam tak pernah berhenti mengalir, ternyata ada aliran yang haram masuk ke dalam darah kami ya Allah. Maafkan darah ini ya Allah. Ya Allah, maafkan tangan ini ya Allah.
apabila kedua tangan ini, 10 jari tangan ini kami ajak untuk bermaksiat. Mungkin tangan ini pernah memukul tubuh orang lain. Mungkin tangan ini pernah menyakiti tubuh orang lain. Maafkan kami. Maafkan tangan kami ini ya Rabb. Ya Allah, maafkan kemaluan kami. Maafkan kemaluan kami ya Rabb. Mungkin kemaluan kami pernah kami ajak berzina ya Allah. Mungkin pernah kami ajak berzina. Maafkan kami. Maafkan kami ya Allah. Di bulan suci Muharram ini ya Allah, hapuskan dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim. Maafkan kedua kaki kami. Mungkin di masa lalu kami, kedua kaki kami pernah kami ajak melangkah menuju tempat yang tidak diridhoi oleh Engkau, menuju tempat maksiat. Kaki ini melangkah dengan begitu lepas. Kaki ini melangkah menuju tempat untuk bermaksiat ya Allah. Maafkan kaki kami ya Rabb. Maafkan diri kami apabila kami sering melalaikan tugas kami sebagai seorang anak ya Rabb. Mungkin kami sering melalaikan orang tua kami. Ketika orang tua kami lapar, kami membiarkan orang tua kami lapar ya Rabb. Saat ini orang tua kami sedang menunggu doa dari kami. Kami lupa untuk mendoakannya ya Allah. Ya Allah, ampuni kami. Kami jarang sekali mendoakan orang tua kami. Jarang kami mendoakan orang tua kami. Maafkan kami apabila kami jarang mendoakan suami kami. Jarang mendoakan suami kami yang berjuang bertahun-tahun menafkahi kami sebagai istri ya Rabb. Orang tua kami, suami kami ya Allah. Maafkan dosa orang tua kami. Maafkan dosa istri kami. Maafkan dosa suami kami ya Allah. Ya Allah, maafkan dosa tetangga kami. Maafkan kami apabila kami pernah bersalah kepada tetangga kami. Kami pernah menjauhi tetangga kami. Kami pernah membenci tetangga kami. Kami pernah menghina tetangga kami. Maafkan kami ya Allah. Ya Allah, terima taubat kami. Ya Allah, lindungi anak-anak kami. Lindungi menantu-menantu kami. Lindungi keturunan kami. Lindungi guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Apabila ada di antara kita yang masih memiliki hutang, lunaskan hutang kami dalam keadaan tidak berhutang lagi ya Allah. Apabila ada saudara kami atau diri kami yang merasa masih memiliki kesulitan, angkat kesulitan kami ya Allah. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikan anak-anak kami manusia yang tidak pernah merasakan kelaparan dan kehausan ya Allah.
Jadikan anak-anak kami, menantu-menantu kami, keturunan kami, cucu-cucu kami manusia yang ahli ibadah, manusia yang ahli sedekah, manusia yang dermawan, manusia yang selalu berakhlak mulia, manusia yang selalu menjaga iman takwanya, ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada acara ini, ya Allah. Muliakanlah orang-orang yang telah berjuang untuk acara ini, ya Allah. Angkat derajat hidup orang-orang yang telah mensukseskan acara ini, ya Allah. Siapapun orangnya, siapapun makhluknya yang telah membantu acara ini, beliau donatur dan lain sebagainya, berilah balasan dengan rezeki yang berlimpah, ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala penyakit apapun, ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala musibah, ya Allah. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah. Jauhkan kami dari segala keburukan apapun, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungilah warga kami ini, ya Allah. Jagalah aparat-aparat negara kami di sini, ya Allah. Jagalah aparat lingkungan kami di sini, ya Allah. Jagalah Indonesia, ya Allah. Damaikan selalu Indonesia, ya Allah. Berkahilah selalu Indonesia, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhrika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sebutkan nama orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Semoga Fatihah ini menjadi asbab apabila yang masih hidup, semoga beliau semakin dimuliakan, dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan keistiqomahan dalam ibadah, semakin dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang tua kita telah meninggal dunia, semoga orang tua kita di dalam kuburnya Allah jadikan kuburnya raudhah min radil jannah. Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Allah jadikan beliau ahli surga, berkumpul bersama Rasulullah SAW. Dan kita sebutkan keluarga kita yang telah meninggal dunia. Apabila ada suami kita yang telah meninggal dunia, kita berdoa semoga suami kita dijadikan ahli surga tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apabila ada istri kita yang telah meninggal dunia, Allah jadikan beliau ahli surga tanpa hisab. Apabila ada anak kita yang telah meninggal dunia, kita berdoa agar anak kita pun menjadi ahli surga tanpa hisab. Apabila ada tetangga kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, kita berdoa agar beliau menjadi ahli surga tanpa hisab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan, a'udzubika minal zubni wal bukhli, a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rizal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki, taubatan qoblal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina
fi syakaratil maut wa najatha minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari saya sekian, pasti si Deden ini banyak salah, banyak khilafnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Andai ada yang berbeda paham, mohon dimaafin. Tolong jangan sungkan tegur saya, nasihati saya dengan penuh kemuliaan, nasihatin saya. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.